Lebaran tahun ini terancam tak semarak seperti tahun sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, umat Islam dilarang mudik dan diimbau melakukan silaturahmi virtual. Padahal tradisi mudik ke kampung halaman dan silaturahmi secara langsung sudah mengakar di budaya masyarakat. Bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru di tengah pandemi COVID-19 saat Idul Fitri? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Skype. Sudah ada Ubedillah Badrun, Ketua Absanti Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia. Selamat malam Pak Ubedillah. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Ubedillah, ini perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini sangat terasa berbeda jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dari aspek budaya, apakah kemudian masyarakat kita ini kalau Anda lihat mampu tidak sih memahami silaturahmi tidak perlu dilakukan secara bertatap muka, secara langsung untuk kali ini begitu? Saya melihat untuk masyarakat perkotaan, karena dengan latar belakang pendidikan ya, secara kultural, itu mereka cukup siap karena akses teknologi lebih mudah. Kemudian juga cukup pengetahuan untuk kemudian menggunakan berbagai teknologi untuk melakukan silaturahmi digital misalnya. Tetapi secara kultural di daerah-daerah yang di luar perkotaan, di pedesaan, yang jauh dari, apalagi kemudian kalau sinyalnya bermasalah, itu memang sangat sulit untuk kemudian bisa melakukan silaturahmi virtual. Jadi kalau problem di perkotaan itu adalah lebih kepada cara pandang lama yang sulit berubah, tetapi mereka punya cukup akses untuk bisa masuk ke akses digital. Tapi kalau masyarakat pedesaan, dua-duanya problem. Jadi secara kultural dari mindsetnya kan dalam proses kultural itu kan berubah mulai dari cara pandang, cara berpikir. Jika cara berpikir itu kemudian mengalami sebuah proses yang matang, maka dia lahir menjadi kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan dia menjadi subculture, dia menjadi subbudaya. Ketika dia sudah menjadi subbudaya yang meluas, dia menjadi superculture, budaya dominan. Nah, proses perubahan berpikir di pedesaan sampai kemudian dia beradaptasi dengan perubahan baru, itu tidaklah mudah. Tetapi di perkotaan itu prosesnya juga tidak mudah. Cuman berbedanya kalau di perkotaan mereka masyarakat memiliki cukup akses untuk menggunakan digital misalnya, ya melakukan silaturahmi digital dan sebagainya. Saya kira itu problem yang tidak mudah saya kira diselesaikan, apalagi kemudian proses untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di lapisan bawah itu menurut saya belum optimal untuk membangun satu kesadaran untuk berada pada satu pola hidup baru atau yang kemudian disebut dengan new normal itu. Ya. Pak Ubedillah, tadi Anda sudah mengatakan bahwa secara kultural dan komunikasi untuk masyarakat pedesaan ini sulit ya untuk bisa melakukan silaturahmi secara virtual. Tapi di sisi lain secara sosiologi kebudayaan masyarakat kita memang memiliki budaya yang guyup untuk bertemu, bersilaturahmi, untuk sungkem dengan orang tua. Artinya itu membenarkan tadi yang Anda katakan akan sangat sulit sekali bagi masyarakat terutama yang di pedesaan untuk bisa beradaptasi dengan ataupun mengubah kultur tersebut ya Pak Ubedillah? Iya betul. Jadi budaya guyup, budaya untuk ada budaya kedai misalnya, ada budaya mangan orang mangan ngumpul misalnya. Nah proses sedemikian luar biasa itu kan prosesnya panjang dan itu tidaklah mudah untuk kemudian terjadi perubahan pola cara berinteraksi dari yang begitu dekat, yang begitu hangat, lalu kemudian menjadi itu sangat digital dan tidak ada sisi yang menghadirkan sebuah kehangatan sosial misalnya. Jadi bagaimana merubah itu semua? Saya kira memang cara terbaik untuk melakukan perubahan adalah edukasi untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat pedesaan. Tetapi masyarakat pedesaan itu untuk diedukasi tidaklah mudah. Maka pada titik itu sesungguhnya memerlukan peran struktur sosial yang berada di lapisan bawah. Siapa mereka? Misalnya tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda misalnya. Jadi tokoh-tokoh kultural itu punya peran penting untuk melakukan edukasi. Itu pun tidak ada jaminan mereka mampu
menyadarkan masyarakat untuk melakukan misalnya social distancing misalnya, Oke. physical distancing. Itu tidaklah mudah. Oke. Karena problemnya mereka menurut saya proses untuk membangun argumen yang kuat itu butuh waktu ya, yang tidak cepat begitu. Oke. Karena kan proses kultural itu sesungguhnya adalah proses yang sangat panjang. Ya. Sama dengan agenda-agenda kultural itu agenda yang sangat panjang. Dan Oke. lahirnya budaya guyup, lahirnya budaya gotong royong, lahirnya budaya ngumpul, budaya kedai dan sebagainya, itu kan sebuah proses budaya yang panjang. Oke. Maka ketika budaya yang dibentuk dengan proses yang panjang, dia menjadi super culture, dia menjadi budaya dominan, merubahnya juga susah. Oke. Ini yang menurut saya menjadi satu problem yang cukup pelik untuk membangun kebiasaan dengan pola hidup baru. Iya. Maka di situ saya kira masyarakat mestinya tidak hanya diberikan edukasi yang sifatnya ketahuan, tapi juga langsung diberikan contoh paling konkret. Oke. Ini misalnya kalau tokoh adat, tokoh di pedesaan itu memberikan pengetahuan bahwa mereka harus melakukan physical distancing, itu langsung harus bawa masker. Jadi karena mereka nggak cukup siap memiliki masker di pedesaan itu. Oke. Itu kan satu cara yang paling konkret yang memang mereka akan bisa melakukan tindakan itu yang menggunakan masker karena ada maskernya, disediakan maskernya. Oke. Saya kira itu tugas pemerintah untuk memberikan atau juga bekerjasama dengan masyarakat luas untuk menyediakan masker pada mereka yang secara budaya sulit sekali diajak untuk melakukan physical distancing di dalam Lebaran nanti misalnya. Oke, Pak Ubedillah, tapi tadi kalau tadi Anda katakan bahwa masyarakat pedesaan merupakan kelas sosial masyarakat yang paling sulit sebetulnya untuk merubah culture silaturahmi ini. Tapi kalau pada faktanya kita lihat di lapangan, masyarakat di perkotaan, kelas menengah yang tinggal di perkotaan juga banyak kemudian yang mengabaikan itu, Pak Ubedillah. Apa kemudian yang bisa Anda lihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat perkotaan ini? Kalau di masyarakat perkotaan, ciri masyarakat perkotaan itu kan masyarakat yang kritis. Dia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Biasanya ketika mereka melakukan penolakan kepada sebuah kebijakan, itu ada dua kemungkinan. Pertama, mereka tidak memiliki kepercayaan kepada siapa yang memberikan anjuran. Jadi ada semacam public distrust terhadap misalnya terhadap pemerintah misalnya, karena misalnya pemerintah tidak memberikan contoh yang baik bagaimana kemudian kebijakan itu konsisten dan sungguh-sungguh itu misalnya melakukan PSBB dan sebagainya. Nah, inkonsistensi pemerintah itu menimbulkan public distrust. Jadi masyarakat ngapain misalnya ikut pemerintah, ikut anjuran pemerintah aja tidak konsisten. Saya kira ini kritik ya yang cukup punya argumen bahwa ketidakpercayaan publik itu muncul karena inkonsistensi dari pengambil kebijakan. Oke. Nanti kita akan membahas di segmen berikutnya terkait dengan bagaimana kalau soal budaya tradisi mudik yang selama ini sudah terjalin selama ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. CNN Indonesia Breaking News akan kembali. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Skype. Ada Ubedillah Badrun, Ketua Absanti Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia. Pak Ubedillah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas bahwa silaturahmi itu sudah menjadi secara kultural sangat mengakar di budaya masyarakat kita. Bagaimana dengan tradisi mudik yang juga sudah melekat selama ini terjadi bertahun-tahun sepanjang Idul Fitri? Pak Ubedillah, apakah memang sulit ya membendung tradisi mudik ini? Ya, tentu saja merubah satu kebudayaan yang begitu kuat dan cukup lama tumbuh dan berkembang itu tidaklah mudah, karena proses untuk kemudian merubah itu apalagi dalam situasi COVID-19 itu kan memerlukan satu strategi yang tepat. Saya sebut strategi kebudayaan ya yang tepat sehingga kemudian masyarakat itu dengan cepat menaatinya. Ini terkait juga dengan misalnya tingkat pendidikan, itu juga mempengaruhi, Mbak. Jadi misalnya kalau dalam studi saya misalnya beberapa waktu yang lalu, lihat mengapa kemudian masyarakat pulang kampung ternyata sudah puluhan ribu kemarin misalnya.
itu sebetulnya lebih terlihat ternyata yang pulang kampung itu, maaf, misalnya banyak yang tingkat pendidikannya mayoritas menengah ke bawah, yang mereka bekerja tidak bekerja tetap di Jakarta, Jabodetabek dan sebagainya. Lalu kemudian mereka memutuskan pulang kampung. Meskipun saya sempat mengatakan mereka bukan pulang kampung dan bukan mudik sebetulnya. Situasi COVID-19 ini mereka mengungsi. Karena karakteristik mengungsi itu kan memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain. Nah, mereka yang pulang itu memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain karena mereka pulang yang kemarin yang puluhan ribu sebelum pelarangan itu, mereka pulang dengan membawa beban persoalan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga mereka pulang kampung itu sesungguhnya juga menjadi beban di sana. Maka ketika seseorang menjadi beban melakukan perjalanan jauh dan dia menetap di sana, dia mirip dengan pengungsi sebetulnya. Jadi cara terbaik untuk melakukan upaya perubahan budaya mudik yang sudah begitu lama berlangsung itu adalah melalui satu strategi kebudayaan yang sistemik. Dan itu harusnya dari kemarin-kemarin, Mbak, karena kebijakan yang berubah-ubah, ya kebijakan yang kemudian inkonsistensi itu kemudian membuat masyarakat dari mana yang mau didengar. Oke, Pak Ubadillah, artinya strategi kebudayaan ini belum ada ya datang dari pemerintah untuk bisa membendung tradisi mudik yang selama ini terjadi begitu? Belum. Strategi kebudayaan kita untuk menghadapi situasi pandemi itu tidak punya. Dan itu kan terlihat ya, tidak hanya strategi kebudayaan, strategi ekonomi, strategi sosialnya, strategi teknologinya, teknologi medis dan sebagainya, kita nggak siap. Jadi makanya sebetulnya COVID-19 tahun ini itu pelajaran yang sangat berharga bagi negara, bagi masyarakat untuk menyiapkan jika suatu waktu datang lagi virus yang membahayakan. Jadi ini semuanya serba tidak siap. Boro-boro strategi kebudayaan untuk menghadapi dan memberikan edukasi terjadi pergeseran pola hidup baru, hal-hal lain yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kan bermasalah terkait dengan data yang bermasalah dan sebagainya. Jadi saya kira ini pelajaran yang sangat berharga di tengah situasi sekarang ini karena memang terlihat begitu tidak siapnya kita menghadapi situasi yang luar biasa ini. Maka ketika kemudian situasinya tidak siap hari ini, disitulah pentingnya kepemimpinan informasi. Jadi kepemimpinan informasi untuk merubah kebudayaan itu dalam situasi yang tidak siap, penuh dengan peristiwa yang mendadak misalnya, disitulah pentingnya kepemimpinan informasi. Nah sayangnya kepemimpinan informasi kita itu problem hari ini. Saya sih berharap besok tuh mulai teratur bagaimana melakukan komunikasi publik di hadapan rakyat banyak, agar kemudian masyarakat secara runtun, secara teratur mereka mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, Pak Ubedillah, Anda melihat bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, bahwa itu menjadi pelajaran yang sangat berharga baik untuk pemerintah dan juga masyarakat. Tapi dari segi sosial budaya, dari segi perilaku masyarakat, apakah ini akan merubah seluruh tatanan sosial di masyarakat kita, Pak Ubedillah? Enggak. Kalau dalam waktu dekat ini saya pastikan tidak bisa untuk merubah secara total cara hidup masyarakat. Itu membutuhkan satu riset sosial yang mendalam. Dari riset sosial yang mendalam itu kemudian kita bisa menemukan strategi yang tepat. Bagaimana strategi kultural, strategi kebudayaan itu kemudian dibentuk atau disiapkan. Dari situ kemudian kita juga bisa memberi ruang bagi hadirnya sebuah kebijakan negara yang tepat seperti apa untuk melakukan perubahan. Jadi dalam waktu dekat memang sangat sulit untuk melakukan perubahan budaya masyarakat kita, tetapi sebagai sebuah masyarakat itu kan dinamis ya Mbak, sangat dinamis, sangat kompleks. Maka kompleksitas masyarakat dan dinamika masyarakat itu harus diwarnai oleh satu diskursus, satu informasi yang tadi saya sebut ada kepemimpinan informasi yang tepat. Di saat yang sama juga kemudian aktor-aktor di tengah-tengah masyarakat ikut terlibat di dalam proses perubahan kebudayaan itu. Pak Ubedillah. Dan ini memang luar biasa situasi ini karena
di saat yang sama menghadapi problem ekonomi dan sebagainya. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa sangat sulit sekali merubah tatanan sosial masyarakat, tapi sampai sejauh mana kemudian masyarakat kita bisa beradaptasi dengan pola kehidupan baru yang disampaikan oleh pemerintah? Ya, ini proses. Jadi perubahan itu kan proses. Nah, ketika kemudian pemerintah mengumumkan bahwa sekarang episode hidup dengan pola hidup yang baru, atau disebut dengan normal itu sudah mulai didengar oleh masyarakat. Meskipun menurut saya kebijakan untuk melakukan satu pelonggaran dari kebijakan PSBB dalam situasi COVID-19 ini, itu basis risetnya itu belum kuat hari ini. Karena kalau kita belajar dari misalnya peristiwa flu Spanyol dan beberapa virus-virus yang lain, itu kan siklusnya fluktuatif. Ketika kurvanya udah normal lalu kemudian sudah mulai landai, itu bisa kemudian naik lagi. Nah, pengalaman itu harusnya menjadi pelajaran sehingga kemudian kita punya cara yang tepat jika sewaktu-waktu ada gelombang kedua dari COVID-19 ini. Ini yang saya kira belum diantisipasi dengan baik oleh pengambil kebijakan, dan menurut saya belum ada penelitian yang sangat mendalam dan menghasilkan data yang cukup tepat untuk mengambil kebijakan pelonggaran misalnya. Oke, Pak Ubedillah, kalau memang sangat sulit dan butuh waktu masyarakat untuk bisa beradaptasi, bagaimana dengan pola new normal dalam tata cara beribadah begitu? Artinya kan nanti ke depannya selama vaksin ini belum ditemukan, semua masyarakat yang akan beribadah ke tempat-tempat ibadah itu, baik di masjid, gereja ataupun tempat-tempat ibadah lainnya, itu harus beradaptasi dengan cara beribadah yang baru begitu. Apakah itu bisa dengan cepat masyarakat beradaptasi? Ya, ada ruang yang mungkin, di mana ruang yang mungkin untuk melakukan perubahan adaptasi dari ibadah, misalnya nanti pada saat hari raya. Ini masih ada waktu dalam beberapa jam. Ini memerlukan satu gerakan sosial berbasis digital yang sangat masif. Jadi ini kan sebenarnya pemerintah punya cukup alat untuk melakukan itu. Mereka memiliki teknologi untuk itu. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua penduduk republik ini terjangkau dengan internet misalnya, tetapi yang ada itu dioptimalkan untuk melakukan apa yang tadi saya sebut sebagai gerakan sosial digital yang dilakukan secara masif. Bagaimana polanya? Memproduksi konten-konten menarik yang sangat edukatif untuk bagaimana menjalankan ibadah di tengah COVID-19. Misalnya bagaimana khotbah dilakukan di masing-masing rumah. Ya, kemudian setelah itu bagaimana silaturahmi dilakukan meskipun tanpa harus cipika-cipiki. Itu kan harus ada satu produk digital menjelaskan secara menarik dan masif disebarkan ke seluruh masyarakat. Saya kira paling mungkin celahnya di situ, karena proses yang kalau kemudian perubahan kultural itu yang panjang itu kan memerlukan aktor-aktor yang sangat kultural, itu butuh waktu yang panjang. Sambil proses itu berjalan, saya kira ruang digital itu yang paling mungkin digunakan oleh pemerintah atau institusi yang lain untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan ini ruangnya ada kemungkinannya di situ. Meskipun ya tadi saya katakan bahwa tidak semua daerah memiliki akses internet yang bagus yang bisa tersentuh dari gerakan sosial digital itu. Terima kasih sekali Pak Ubedillah Badrun, Ketua Absanti Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia, atas waktunya kepada CNN Indonesia Breaking News, dan semoga pemerintah segera menemukan cara bagaimana untuk mengedukasi masyarakat untuk beradaptasi dengan pola new normal, beribadah dan juga bersosialisasi di tengah pandemi ini sampai vaksin ditemukan, dan masyarakat kita juga segera sadar untuk bisa cepat beradaptasi dengan pola kehidupan new normal ini. Terima kasih sekali atas waktunya.